Saya kasih tahu, yang jalan jatuh, jalan tersungkur, keseleo, itu sebetulnya hanya peringatan dari semesta menyapu pikiran buruk saya. Saya sedang menyapu kata-kata yang tidak bagus dari mulut saya. Saya ingin memberikan sedikit saja hadiah. Ternyata di luar dugaan, semua yang disebut masalah selama di luar diri kita berangsur menjadi pulih dengan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia, bebas dari segala penderitaan, dan kita semua bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi semua makhluk. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, sang keberadaan yang mengurus mengatur seluruh makhluknya tanpa batas. Yang cinta kasihnya tidak bisa diragukan lagi, karena beliau cinta kasihnya tanpa batas. Beliau adalah Tuhan yang maha segalanya. Beliau tetap baik kepada kita, apakah kita baik kepadanya atau tidak baik kepadanya. Tuhan tidak pernah berubah, Dia tetap maha baik. Oleh karena itu, atas kebaikannya kita semua hari ini, baik yang ada di masjid ini maupun puluhan ribu orang yang sedang ikut siaran hari ini, ya, semoga kita semua selalu memiliki kesadaran bahwa setiap detik, setiap nafas baru yang diberikan kepada kita, itu artinya semesta sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk merenovasi, untuk berhijrah pada kesadaran baru. Kita puji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama menghadirkan beliau di majelis ini. Merasakan kehadirannya dalam diri kita, karena Dia senantiasa memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita, tidak ada satu sel pun yang tidak dihadiri olehnya. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberikan sedikit saja hadiah di akhir tahun ini. Cobalah hari ini ditekadkan dalam diri kita. Ditekadkan. Yang pertama, saya ingin mengubah diri saya menjadi orang yang murah hati. Dan mulai hari ini saya akan melatih diri saya untuk belajar memberi. Coba. Mulai hari ini saya bertekad ingin menjadikan diri saya sebagai orang yang murah hati, dan saya akan melatih diri saya untuk belajar memberi. Nanti perhatikan ya, keajaibannya seperti apa. Nanti kita akan paham ternyata memberi itu bukan buat siapa-siapa. Ternyata memberi itu bukan sekedar menghargai diri sendiri, tetapi apa yang kita berikan dengan tulus, itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Sampai suatu saat kita akan paham bahwa tidak ada pemberian buat orang lain di luar diri kita. Karena semua pemberian ternyata untuk diri kita sendiri.
Rasakan kebahagiaan ketika kita bisa memberi dengan tulus, melihat orang lain yang merasakan kebahagiaan atas pemberian kita, kita akan mengalami kebahagiaan yang meluap-luap. Sehingga pikiran dan perasaan kita akan menjadi medan magnet yang sangat kuat untuk menarik keberlimpahan dari kehidupan. Syaratnya ketika kita memberi, tidak boleh lagi ada keinginan untuk mendapatkan balasan apapun. Memberi ya memberi saja. Karena kecintaan yang meluap-luap dalam diri kita. Lihat ya, hubungan kita menjadi membaik dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Memberi tidak selalu uang. Memberi perhatian, memberi cinta kasih, memberi kepedulian. Banyak dimensi dari suatu pemberian. Coba perhatikan ya, orang yang melatih dirinya untuk selalu bermurah hati dengan cara memberi, hidupnya menjadi sangat menakjubkan. Ya, itu latihan kecil ya, catat. Latihan kecil yang kedua, ya, cobalah latih diri kita ya untuk hidup berpedoman kepada kesusilaan. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Setidak-tidaknya 5 saja dalam hidup ini. Mulai sekarang saya tidak akan membunuh makhluk hidup siapapun itu. Mulai sekarang saya tidak akan mengganggu makhluk hidup siapapun itu. Mulai sekarang saya tidak akan menyakiti makhluk hidup siapapun itu. Coba. Ini praktek kecil ya, praktek kecil. Ya, kalau orang bilang tahun baru harus membuat resolusi, gak usah muluk-muluk. Saya kasih trik-trik yang sederhana aja, ya. Dan coba lakukan, luar biasa itu. Kalaupun terpaksa harus membunuh ikan, membunuh ayam, karena apa? Karena kita membutuhkan ya gizi untuknya. Coba belajar untuk berterima kasih pada mereka. Belajar menghargai pengorbanan mereka yang harus terbunuh demi kita. Belajar coba. Belajar menghormati mereka. Saya perjalanan tempo hari ke Jepang. Ya, orang Jepang itu mau mengiris ikan tuna, ikan salmon. Itu sujudnya di depan ikan salmon itu berkali-kali. Minta maafnya berulang kali itu. Ya. Saya jadi timbul pertanyaan, kenapa ya makan ikan salmon di sana kan tidak pakai bumbu sama dengan di sini, apalagi sashimi. Kok lebih enak? Karena mereka itu sudah tahu bahwa menghormati makhluk hidup, mencintai makhluk hidup, ternyata cinta yang diberikan itu kepada makhluk hidup akan menimbulkan struktur molekul dagingnya, struktur molekul airnya. Itu sudah diteliti ya oleh Profesor Masaru Emoto. Ternyata menimbulkan sesuatu yang indah dari sisi mikroskopik, secara molekuler. Orang tuh sampai ke situ. Ya. Jadi sekali lagi hindari kalau bisa untuk tidak terlalu banyak membunuh. Apalagi membunuh sesama manusia. Atas nama apapun yang namanya membunuh, jelas itu akan menimbulkan karma buruk bagi kita. Yang kedua, mohon maaf ya. Coba tekadkan pada diri kita untuk menghindari mencuri. Mengambil yang bukan hak kita. Ya. Orang-orang pandai yang punya jabatan tinggi bahkan harus lebih hati-hati. Karena mereka mencurinya tidak kelihatan, tapi besar. Mau besar, mau kecil,
itu karmanya sama, merugikan orang lain. Kalau kita mengambil yang punya orang, maka semua harta yang diambil dan yang disebut milik kita akan mencari cara untuk lari dari diri kita dengan cara mereka masing-masing. Tiba-tiba keluarga pada sakit, ditipu orang, macam-macam. Jadi kalau harta kita itu kok deras sekali ya, padahal berlarian, apapun penyebab mereka lari, itu ada yang salah. Harta kita itu tidak betah bersama kita, ada yang salah. Karena cara mengambilnya salah. Itu adalah kesusilaan yang kedua. Yang ketiga, hindari berkata bohong. Bohong ya. Jangan kebiasaan itu bohong. Ini kecil-kecil aja ya, ngajinya kecil-kecil dulu. Ya. Paling tidak kalau tidak bisa tidak berbohong, kurangi atuh frekuensinya. Biasanya 100 kali sehari berbohong, jadi 99 kali gitu. Ya, tahun 2025 bagus. Itu juga perubahan. Hindari supaya tidak berbohong dalam segala aspek kehidupan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Jangan membuat harga diri kita menjadi murah. Dimurah mareh. Apalagi dengan melakukan suatu tindakan yang menghinakan diri kita sendiri. Apa saja itu? Ya? Udah berapa itu? Yang kelima, hindari melakukan aktivitas yang membuat kita kehilangan kesadaran. Apapun itu. Hobi biasanya. Ada yang hobi mancing, saking hobinya mancing sampai nggak sadar dengan waktu. Ada juga yang hobi makan. Hobi makan nih ya. Ya, ingat ya, makanan itu selalu berpotensi menurunkan tingkat kesadaran kita. Makanya makan itu pakai rumus. Rumusnya 3J. Jelas jadwalnya, jelas jenisnya, jelas jumlahnya. Makan sesuai dengan kebutuhan tubuh saja. Ya? Kan suka ada yang mengingatkan itu dari sini. Engap. Ini terus aja. Karena ini bilang enak. Jadi enak dan engap kemudian saling berantem. Yang sini bilang kenyang, yang sini bilang senang. Betul enggak? Iya, padahal enak itu cuma 10 cm aja ketika lewat sini. Kalau sudah lewat sini itu jadi beban baru. Akibatnya apa? Tubuh tidak sanggup lagi untuk memproses makanan yang masuk ke tubuh kita. Itu yang menyebabkan banyak orang kehilangan kesadaran, menjadi mabuk karena memperjuangkan hobi. Ada yang hobi makan, ada yang hobi membicarakan orang, itu mabuk itu. Ya. Ada yang hobi memfitnah orang, ada yang hobinya mengomentari orang, itu. Ada yang hobinya merendahkan orang. Kurangi. Udah saya kasih tipsnya ya. Jadi yang pertama apa? Kembangkan kemurah hatian dengan cara lebih banyak melatih diri untuk memberi. Coba memberi ya. Kalau mau pergi kemana-mana ya, mau 500 perak, mau 1000 perak, mau 5.000, mau 50.000, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Niatkan saya pergi mau memberi. Coba. Keajaiban akan mulai datang dan itu luar biasa. Yang kedua,
Jaga kesusilaan. Yang ketiga, coba belajar hidup penuh kesadaran. Namanya hidup secara meditatif. Kalau berjalan, nggak usah buru-buru. Ya, nih saya kasih tahu, yang jalan jatuh, jalan tersungkur, keseleo, itu sebetulnya hanya peringatan dari semesta bahwa kamu jalannya tidak hadir. Satu langkah di depan aja kamu tidak waspada, apalagi 1000 langkah. Jadi nggak ada alasan ya kalau orang jatuh. Kenapa? Duh, jatuh keseleo. Itu sebetulnya secara spiritual itu gambaran kehidupanmu, bahwa hidupmu akan banyak jatuh. Satu langkah di depan aja kamu nggak waspada. Coba kalau jalannya secara meditatif, berterima kasih masih punya kaki, berterima kasih kaki masih bisa melangkah, berterima kasih di kaki masih ada darah, berterima kasih kaki masih bisa berdaya, berterima kasih pada kaki karena dia mengantarkan kita kemanapun kita mau. Coba, apapun yang kita lakukan dengan kesadaran, buahnya apa? Buahnya kita selalu dalam keadaan mawas diri, waspada. Kalau cuci piring jangan marah-marah, ya. Mendengarkan suara air itu meditasi. Bisa mencium bau sabun itu meditasi. Ya, bisa merasakan ya halusnya piring, permukaan piring itu luar biasa. Makanya saya kalau habis makan langsung saya ke wastafel, saya cuci sendiri. Itu mencuci piring itu kalau kita hadir bisa nangis itu. Coba mulai sekarang, lakukan semua hal yang keseharian kita itu dengan kesadaran penuh. Coba lakukan. Nyapu itu, nyapu ya. Saya kalau nyapu itu ya, nyapu ya. Kadang-kadang di rumah suka diambil tuh sama orang kerja, "Bapak, yos ku abdi atuh." Dia tidak tahu bahwa sebetulnya saya sedang meditasi. Nyapu itu saya imajinasikan saya sedang menyapu pikiran buruk saya sedang menyapu kata-kata yang tidak bagus dari mulut saya. Jadi saya menyapu itu meditasi. Setiap debu yang dikumpulkan itu, setiap kotoran yang dikumpulkan itu saya anggap saya sedang mengeluarkan kotoran-kotoran yang melekat dalam jiwa saya. Habis nyapu itu lega itu. Apa kelemahan kita selama ini? Kita melakukan aktivitas harian itu terasa sebagai beban, sebagai pekerjaan. Betul nggak? Iya. Ketika lantai kotor marah-marah. Ya, nggak usah marah-marah. Coba mulai sekarang. Itu yang ketiga ya. Ini hadiah akhir tahun. Udah siap? Belajar. Pipis penuh kesadaran. Sambil berterima kasih coba. Terima kasih ginjal, pegang. Kamu sudah memisahkan mana yang kotor, mana yang buat darah. Kan keren tuh, ya? Sehingga ginjal itu diajak bicara oleh kita. Terima kasih kantong kemih, terima kasih semua organ tubuh yang membuat kita bisa pipis. Makanya dalam hidup itu kan 3 yang harus keluar. 1, ya, kotoran besar harus keluar itu. Kalau enggak, itu kan bahaya. Yang kedua, air kencing. Yang ketiga, keringat. Ya, jujur ya, nih, sudah keluar keringat gak pagi ini? Saya sudah lari tuh tadi pagi 7 kilo. Setiap pagi itu. Saya selalu 30 menit setelah ya semua rangkaian meditasi pagi selesai, saya langsung pakai sepatu lari. 7 kilo itu setiap hari. Ya, bagaimana kita bisa hidup sehat kalau tubuh kita nggak dirawat? Ya, tuh. Jadi kalau tubuh kita sudah sehat, banyak uang juga kan nggak apa-apa. Ya toh?
sudah sakit-sakitan, dompetnya kempes, betul nggak? Waduh, itu neraka namanya itu. Ya. Ini biasa pemanasan ya, karena hari ini agak berat nih judulnya. Ya, yang ketiga itu ya, hidup penuh kesadaran. Coba, itu asik itu. Bisa duduk seperti ini dalam keadaan sadar. Terima kasih, hari ini saya masih bisa melipat kaki. Alhamdulillah. Terima kasih gravitasi, hari ini saya masih bisa menyentuh lantai. Alhamdulillah. Terlalu banyak yang harus disyukuri. Ya, itu. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Ya. Yang keempat. Nih, nggak usah banyak-banyak ya. Yang keempat, coba latih diri kita untuk selalu menjunjung tinggi kerendahan hati dan rasa hormat. Latih diri kita untuk selalu menjunjung tinggi kerendahan hati dan rasa hormat. Lihat nanti hasilnya. Orang yang rendah hati itu tidak perlu meyakinkan orang lain kalau dia lebih baik daripada orang. Gak perlu. Orang rendah hati itu tidak perlu berkompetisi dengan siapapun untuk menyatakan dirinya manusia unggul. Gak perlu. Orang yang rendah hati itu secara otomatis akan mendapatkan penghormatan. Pasti akan dimuliakan oleh siapapun. Miliki kerendahan hati sekaligus juga rasa hormat. Rasa hormat pada siapapun. Coba. Jangan pilih-pilih ketemu orang. Ya. Saya itu kagum ya lihat orang Jepang. Siapapun yang ketemu selalu gitu. Selalu gitu ya. Bahkan semakin kita jalan-jalan ke area pedesaan itu. Kebetulan anak saya sekolahnya di Hiroshima itu. Jauh itu dari Tokyo. Ternyata makin ke pedesaan itu makin lebih bawah lagi tuh rukunya itu. Sampai ke bawah gitu ya. Luar biasa itu. Ya. Saya cuma ngasih kelebihan saja supaya uang kembalian itu tidak usah diambil sama supir taksi. Dia keluar dulu itu dari mobil hanya untuk memberikan penghormatan. Coba kalau orang menghormati kita, tersanjung gak kita? Betul gak? Iya, kita aja merasa senang kan? Betul gak? Dan memberikan penghormatan pada orang lain ternyata membuat silaturahim kita semakin bagus, hubungan kita semakin bagus, gitu. Coba lakukan hal-hal kecil yang semacam itu. Nah, 5 aja, ini yang kelima. Ya. Coba tingkatkan bakti kita. Yang pertama, bakti sama orang tua. Orang tua saya sudah tidak ada. Ya Allah. Tidak ada tubuhnya saja. Jiwa mereka itu masih ada. Jiwa beliau itu masih ada. Karena jiwa itu tidak pernah mati. Jiwa itu abadi seabadi ilahi. Cuman beda tempat. Atau siapa tahu yang sebut orang tua oleh kita itu sekarang sudah datang lagi. Menjadi cucu kita, menjadi anak kita. Sudah punya tubuh baru lagi. Siapa tahu yang jadi anak cucu kita itu. Siapa tahu leluhur kita yang sudah kembali. Yang akan menagih semua kebaikan yang pernah dititipkan oleh kita. Oleh mereka kepada kita. Jadi kalau kita baik sama cucu, baik sama cicit. Siapa tahu tuh leluhur kita yang sudah kembali. Punya tubuh yang baru lagi. Makanya kenapa doa untuk orang tua itu? Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robaini shogiro. Ya Allah, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku waktu aku kecil. Waktu kita kecil tak berdaya, disayangi mereka. Ketika mereka datang lagi ke dunia, kecil tak berdaya, disayangi oleh kita. Itulah yang disebut dengan sebab akibat. Dengan demikian kita tidak merasa sombong. Membesarkan anak, membesarkan cucu, cicit, tidak merasa sombong.
Kalau kita baik kepada mereka, karena mereka sedang mengambil kebaikan yang pernah dititipkan kepada kita. Coba pikirannya diperluas seperti itu. Jadi keren. Bakti sama orang tua. Saya membaca undang-undang yang dibuat oleh Xi Jinping di Cina. Yang kita sebut haluan politiknya adalah komunis. Bahkan mereka itu bakti sama orang tua itu diundangkan oleh negara. Bahkan kalau anak mentelantarkan orang tuanya, tidak tanggung jawab pada orang tuanya, bisa dihukum itu di Cina. Diundangkan itu. Ada undang-undang tentang bakti anak pada orang tua. Kenapa? Padahal yang punya hadisnya kan kita. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Ya Allah. Ketika masih hidup disakiti. Setelah hidup diziarahi kuburannya. Bodoh sekali. Ini saya kasih peringatan ya. Kalau yang masih punya orang tua dan masih hidup. Ya. Baktilah kepada mereka. Yang kedua, bakti kepada guru. Guru itu bukan seseorang. Siapapun yang dalam hidup kita telah mengantarkan kita menemukan kesadaran baru, itu guru. Sekalipun orang itu pernah menyakiti kita, tapi lewat dia kita menemukan kesadaran baru, itu guru. Siapapun orang yang mengantarkan kita untuk menemukan kehidupan yang lebih bijaksana, lebih damai, lebih luas, punya rasa hormat, itu guru. Dan mereka-mereka itulah orang yang telah membantu kita secara ruhaniah untuk mengalami kelahiran yang kedua. Sehingga kita memiliki kesadaran baru, itu guru. Anak-anak kita yang menjengkelkan kita, guru. Pasangan kita yang marah-marah sama kita, guru. Dan semua adalah utusan Allah. Itu yang disebut dengan Rasulullah. Kita sempitkan Rasulullah itu hanya pada seseorang selama ini. Padahal itu bahasa Arab. Rasulullah artinya utusan Allah. Yang mana yang di semesta ini yang datang dan terjadi bukan utusannya? Yang mana? Semua utusan Allah. Semua kita butuhkan. Cuman karena selama ini kita menilai. Ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Apa yang disebut baik oleh kita dicengkram habis-habisan. Apa yang disebut buruk oleh kita ditendang jauh-jauh. Padahal semua yang terjadi dalam kehidupan kita, disukai tidak disukai, semua hakikatnya adalah utusan Allah. Untuk kebaikan kita. Itu kebutuhan jiwa kita. Kenapa saya dipasangkan dengan si A, bukan dengan si B, bukan dengan si C? Itu utusan Allah. Itu kebutuhanmu. Coba sekarang. Kenapa saya mengalami peristiwa ini? Makanya orang-orang bijak ketika dia mengalami peristiwa apapun dalam hidupnya tidak pernah mengatakan, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Gak pernah mengatakan begitu. Tapi Tuhan, ajarkan pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini untukku. Ajarkan aku bisa menangkap hikmah di balik ini semua. Itulah bedanya. Orang-orang yang tidak sadar selalu menggugat kepada Tuhan. Tapi orang yang sadar, dia mengatakan pada Tuhan, aku percaya semua yang terjadi dalam hidupku, ini adalah utusan Engkau ya Allah. Orang, peristiwa, kejadian, semua adalah utusanmu untuk kebaikanku. Dan itu adalah kebutuhanku. Oleh karena Tuhan, ajarkan kepadaku agar aku bisa menangkap semua makna di balik semua ini. Ajarkan kepadaku agar aku tidak menolak semua yang terjadi dalam kehidupanku. Ajarkan kepadaku agar aku seutuhnya bisa menerima semua ini. Sehingga tidak ada sakwa sangka lagi kepada Allah. Begitu kita sudah selesai di dalam, sudah suci di dalam,
Semua yang suci di luar itu akan datang. Begitu kita sudah mulia yang di dalam, semua yang di luar yang mulia-mulia menghampiri kita. Begitu kita sudah selesai di dalam, ternyata di luar dugaan, semua yang disebut masalah selama di luar diri kita berangsur menjadi pulih dengan sendiri.